Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah bizikrihi tatimmus sholihat wa bizikri akhyarihi tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ulil mafakhiri wal karamat, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan rahmat dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu kembali dalam kajian yang insya Allah manfaati. Di hari ini, hari Kamis, tanggal 15 Sya'ban 1441 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 9 April 2020 Masehi. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan ke pangkuan beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah makhluk yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ucapkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Hadirin yang kami hormati, khususnya Jamiah Remaja Masjid Nahdlatul Ulama Dusun Kemang Krompol RW 6 Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Marilah hari ini kita bersama-sama untuk mengisi waktu luang kita untuk sedikit membahas tentang ilmu agama yang pada hari ini sudah banyak orang-orang yang melupakan ilmu agama tersebut. Hadirin yang kami hormati, hari-hari ini kita mendapatkan musibah atau bencana, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana tak lain bencana tersebut untuk menguji tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam firman Allah dalam Al-Qur'an, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah lah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa saja yang paling baik tingkat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama membaca surat Al-Fatihah untuk keselamatan bangsa dan negara kita. Semoga virus COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah dengan berkah doa para habaib, para ulama, dan para kaum muslimin muslimat setanah air dan seluruh umat Islam sedunia, agar virus ini segera diangkat oleh Allah dan kita menyambut bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah dengan keadaan normal, dapat tarawih berjamaah di masjid-masjid atau musola-musola, dapat menjalankan ibadah Ramadan tanpa adanya virus COVID-19 ini. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Semoga doa-doa kita di pagi hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin dimanapun Anda berada, khususnya anggota Jamiah Masjid Nahdlatul Ulama Dusun Kemang Krompol RW 6 yang berbahagia. Hari ini kita memasuki tanggal 15 Sya'ban atau yang dikenal dengan Nisfu Sya'ban, yang dimana nisfu artinya adalah separuh atau setengah dari bulan Sya'ban.
Artinya sebentar lagi atau kurang lebih 15 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, yaitu tamu Allah yang paling istimewa bagi kita umat Islam. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nira." Barang siapa bergembira atas datangnya bulan suci Ramadan, maka jasadnya diharamkan oleh Allah masuk neraka. Dalam kajian ilmu falak bahwa bulan Hijriah itu usianya tidak lebih dari 30. Bulan Hijriah itu usianya kalau tidak 29 adalah 30 hari. Sekarang atau tadi malam sudah masuk tanggal 15 bulan Sya'ban. Oleh karena permulaan awal hari dari bulan Hijriah adalah setelah terbenamnya matahari, yaitu setelah maghrib. Maka tadi malam bisa dikatakan sudah memasuki tanggal 15 bulan Sya'ban. Lain halnya dengan bulan Masehi atau bulan Miladiyah yang perhitungan harinya dimulai pada pukul 00:01. Itu sudah masuk tanggal 9 April 2020. Dalam bulan Sya'ban ini adalah bulan yang ke-9 dari bulan-bulan Hijriah yang kita harus hafal sebenarnya, dari bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah. Sebagai umat Islam, kita harus mencintai syariat-syariat Islam, terutama kita harus lebih semangat dalam mencari ilmu tentang ilmu-ilmu agama yang menjadi bekal kita untuk ibadah kepada Allah, sehingga kita dapat memperbanyak amal kebaikan sesuai dengan syariat-syariat Islam yang dikatakan dalam hadis Rasulullah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Alam dunia ini hanyalah untuk menanam, untuk ladang sebagai hasil dari pahala kita di akhirat nanti. Hadirin yang kami hormati, dimanapun Anda berada, kita akan masuk dalam tema pembahasan kita hari ini, yaitu mengambil intisari dari kitab karya Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi bin Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Fahmi, yaitu dalam karya beliau yang disebut kitab Madza fi Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban ini? Yang kita sudah memasuki bulan Sya'ban tanggal 15. Dalam artikel yang telah di-share kemarin, yaitu tentang kajian pada pagi hari ini, ada apa di bulan Sya'ban? Ternyata di bulan Sya'ban ini banyak kejadian-kejadian yang berhubungan dengan sejarah Islam. Yang pertama adalah mengenai tentang pemindahan kiblat atau Ka'bah. Dalam sejarah Islam mengatakan bahwa kiblat itu mengalami nasakh mansukh, atau dalam hukum Islam disebut revisi hukum. Zaman dahulu Rasulullah bersama umat Islam, sebelum kiblat itu dipindah ke Ka'bah, umat Islam, Rasulullah bersama umat Islam menghadap ke Baitul Maqdis yang berada di Palestina. Lalu Rasulullah ingin sekali Allah menurunkan ayat tentang pindahnya kiblat, yaitu ke Ka'bah, yang lebih disenangi oleh Rasulullah daripada menghadap ke Baitul Maqdis. Sehingga waktu itu terjadi banyak orang-orang yang murtad karena agama Islam dianggap pelin-pelan. Hukum nasakh mansukh ini
atau dalam bahasa undang-undang disebut amandemen, yaitu revisi hukum. Hukum nasakh mansukh ini tidak hanya terjadi dalam ayat kiblat saja, tetapi banyak terjadi di ayat-ayat lain, seperti misalkan dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah dulunya adalah melarang tentang ziarah kubur, yaitu dalam sabda Rasulullah SAW, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur, saya melarang engkau ziarah kubur. Nah, kemudian dinasakh, hukum ini dihapus, lalu sabda Rasulullah berikutnya adalah fazuruha, maka sekarang ziarah kuburlah. Berkaitan dengan ziarah kubur, tentunya kita sebagai warga Nahdlatul Ulama yang mengikuti aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mempunyai tradisi, yaitu ziarah kubur untuk mengingat kita akan kematian dan juga membantu orang-orang yang sudah meninggal di antara keluarga kita agar mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa ziarah kubur itu haram, ada yang mengatakan bahwa ziarah kubur itu bid'ah. Padahal kita diajarkan oleh para ulama, orang-orang tua kita, ada dasarnya tentang ziarah kubur, yaitu sabda Rasulullah, man a'ana ala mayyitin bi dzikrin aw qira'atin istajaballahu lahu al-jannah. Barang siapa menolong mayit dengan sebuah zikir ataupun sebuah bacaan Quran, maka wajib baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pendengar dan penonton dimanapun Anda berada, berkaitan tentang pemindahan kiblat tadi, Rasulullah SAW dalam surat Al-Baqarah ayat 144, yaitu tentang kegelisahan Rasulullah menolehkan kepala beliau ke langit berharap dengan turunnya wahyu pindahnya kiblat ke Ka'bah. Maka Allah menurunkan ayat tersebut sebagai penggembira untuk Rasulullah, karena kiblat akan dipindah sesuai dengan keinginan Rasulullah SAW, yaitu menghadap ke Ka'bah kembali. Di waktu itu ada tempat yang menjadi saksi bisu tentang pemindahan kiblat, yaitu Masjid Kiblatain yang ada di Madinah. Hal yang kedua yang menjadi peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban adalah diangkatnya amal manusia. Jadi amal kita sehari-hari yang ditulis oleh malaikat Raqib dan Atid akan dilaporkan, diangkat oleh Allah. Pengangkatan amal-amal manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala terjadi di bulan Sya'ban. Dalam pengangkatan ini atau pelaporan amal ini dalam bulan Sya'ban, tepatnya dalam malam nisfu Sya'ban, adalah laporan amal secara global atau keseluruhan. Ini tidak bertentangan dengan bahwa terjadi laporan amal, ada laporan amal harian, ada laporan amal mingguan, dan ada laporan amal tahunan yang terjadi di bulan Sya'ban, tepatnya pada nisfu Sya'ban. Yang ketiga adalah mengenai tentang puasa nisfu Sya'ban, atau tepat pada hari ini tanggal 15 bulan Sya'ban. Rasulullah SAW ditanya tentang seorang sahabat, adakah yang puasa setelah utama selama Ramadan? Rasulullah menjawab, puasa bulan Sya'ban karena berkat keagungan bulan Ramadan. Nah, hari ini alhamdulillah bagi yang sudah menjalankan puasa sunnah nisfu Sya'ban,
Dan bagi yang belum dapat melakukan puasa sunnah tersebut, bisa kita jalani di nisfu Sya'ban tahun depan. Insya Allah, jika kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Berkaitan tentang puasa bulan Sya'ban ini, ada beberapa pendapat ulama bahwa puasa nisfu Sya'ban atau puasa di bulan Sya'ban, tepatnya setelah 16 hari terakhir atau 16 hari kedua di bulan Sya'ban ini, disunahkan ketika yang pertama, orang tersebut menyambung puasa separuh kedua bulan Sya'ban dengan separuh pertama, yaitu dia puasanya mulai dari tanggal 1. Yang kedua, sudah menjadi kebiasaan, misalkan orang tersebut sudah biasa melakukan puasa Sya'ban, puasa Senin Kamis di sebelum Sya'ban, maka dia diperbolehkan puasa. Yang ketiga adalah puasa qadha. Bagi seorang wanita yang mempunyai hutang puasa di bulan Ramadan karena sedang berhalangan, sedang haid atau nifas, maka tidaklah mengapa diqadai di bulan Sya'ban tanggal 16 sampai seterusnya. Yang keempat adalah menjadi nazar. Dalam hukum Islam dikenal dengan nazar. Nazar itu contohnya misalkan, jika saya lulus ujian sekolah, maka saya akan berpuasa 3 hari. Nah, itu disebut nazar. Nazar itu hukumnya wajib dilaksanakan ketika nazar itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang ketiga, yang terakhir atau yang kelima adalah tidak melemahkan semangat puasa di bulan Ramadan. Jadi hukum puasa di tanggal 16 sampai 30 Sya'ban ini dimakruhkan kecuali ada hal-hal yang saya sebutkan tadi. Yang keempat, di bulan Sya'ban ini adalah bulan turunnya ayat tentang sholawat Nabi, yaitu surat Al-Ahzab ayat 56, yang mungkin kita sudah hafal, yaitu ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam ayat tersebut ada satu perintah Allah Subhanahu wa taala dan Allah melakukannya sendiri. Satu-satunya perintah tersebut adalah sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kita sholawat, Allah pun sendiri bersalawat. Tapi sholawat Allah, sholawat malaikat, dan sholawatnya manusia itu berbeda. Dalam penjelasan kitab Tauhid dijelaskan bahwa sholawatnya Allah itu bermaksud adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Yang kedua, malaikat bersalawat pada Nabi. Artinya, sholawat malaikat itu adalah istighfar. Yang ketiga adalah sholawat selain Allah dan manusia, yaitu bisa jin, selain Allah dan malaikat, bisa jin dan manusia. Artinya sholawatnya selain Allah dan malaikat ini berarti doa. Jadi ada suatu amal yang pasti diterima oleh Allah, yaitu sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ia pamer atau meskipun ia tidak ikhlas, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan amal-amal selain salawat yang harus membutuhkan adanya ikhlas, tidak pamer, atau yang kita sering sebut lillahi ta'ala. Yang selanjutnya yaitu Sya'ban merupakan bulan Al-Quran. Apa yang maksud Sya'ban itu bulan Al-Quran? Sebagaimana disebutkan dalam beberapa asar itu
bisa tentang sabda Rasulullah atau ucapan sahabat, atau bisa juga ucapan tabi'in. Membaca Al-Quran selalu dianjurkan setiap saat. Tentunya di waktu-waktu luang kita yang mungkin terdampak wabah virus COVID-19 ini, kita mengisi waktu luang kita dengan membaca Al-Quran. Apalagi ini bulan Sya'ban merupakan bulan Al-Quran. Namun ada saat-saat tertentu pembacaan Al-Quran itu lebih dianjurkan, seperti bulan Ramadan dan Sya'ban, atau di tempat-tempat khusus seperti Mekah, Raudhah, atau dikenal dengan tempat Raudhah. Raudhah itu taman. Artinya Raudhah itu yang ada di Mekah. Ma baina baiti wa minbari raudhatun riyadul jannah. Tempat yang berada di antara rumahku dan mimbarku adalah taman-taman surga, atau yang kita kenal dengan Raudhah. Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali meriwayatkan dari Anas, kaum muslimin ketika memasuki bulan Sya'ban, mereka menekuni pembacaan ayat-ayat Al-Quran dan mengeluarkan zakat untuk membantu orang-orang yang lemah dan miskin agar mereka bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan. Berkaitan dengan membaca Al-Quran, bahwa membaca Al-Quran itu wajib menggunakan tajwid. Maka mengajarkan kepada seluruh penonton atau seluruh pendengar kajian di pagi hari ini agar dapat membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid, atau bagi anak-anak ataupun seluruh keluarganya harap diajarkan atau diajak untuk membaca kitab suci Al-Quran, lebih-lebih nanti ketika bulan Ramadan telah tiba. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban yang terjadi pada malam kemarin, yaitu tanggal 15 bulan Sya'ban. Dalam hadis Rasulullah SAW ada 5 malam yang dimana malam itu doa tidak ditolak oleh Allah SWT. Salah satunya adalah malam nisfu Sya'ban yang bertepatan pada malam hari kemarin. Banyak hadis yang menerangkan keistimewaan malam nisfu Sya'ban, sekalipun diantaranya ada yang dhaif atau hadis lemah. Pada malam nisfu Sya'ban ada beberapa nama-nama yang diriwayatkan atau dimuat oleh para ulama. Salah satunya yang ditulis oleh Sayyid Muhammad dalam kitabnya yang berjudul Madza fi Sya'ban, yaitu tentang nama-nama malam nisfu Sya'ban. Yang pertama adalah Lailatul Mubarakah, atau malam yang penuh berkah. Kedua, Lailatul Qismah, pembagian rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah Lailatul Takfir, malam peleburan dosa. Lailatul Ijabah, malam dikabulnya doa. Lailatul Hayah wa Lailatul Iddil Malaikah, malam hari rayanya malaikat. Lailatul Syafa'ah, malam syafaat atau pertolongan. Dan yang terakhir adalah Lailatul Bara'ah, malam pembebasan. Dan masih banyak nama-nama yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Selanjutnya adalah mengenai tentang pro kontra seputar nisfu Sya'ban. Banyak ulama-ulama yang berbeda pendapat tentang amalan-amalan yang diamalkan oleh masyarakat kita, khususnya di bulan nisfu Sya'ban. Yang pertama adalah pendapat dari Al-Hafidz Al-Hambali dalam kitab Lataif mengatakan, kebanyakan ulama hadis menilai bahwa hadis-hadis yang berbicara tentang malam nisfu Sya'ban termasuk kategori hadis dhaif atau lemah. Namun Ibnu Hibban menilai sebagian hadis itu sahih dan beliau memasukkan dalam kitab sahih.
Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Ad-Durrul Mandud mengatakan para ulama hadis, ulama fikih, dan ulama-ulama lainnya, sebagaimana juga dikatakan oleh Imam Nawawi, bersepakat terhadap diperbolehkannya menggunakan hadis dhaif untuk fadhailul amal atau keutamaan amal. Berbeda tentang ketika kita mengambil hukum dari sebuah hadis dhaif, itu tidak diperbolehkan. Jadi dalam agama Islam ini dikenal dengan sebutan masadirul ahkam atau sumber-sumber hukum Islam yang terdiri dari 4 yang disepakati oleh para ulama atau disebut mujma' alaih, yaitu Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Contoh ketika kita mengambil hukum dari Al-Quran, yaitu melalui karangan-karangan para ulama, atau kita bisa belajar dari ilmu fikih berkaitan tentang hukum berwudu, yaitu diambil dari ayat Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa aydiyakum ilal ka'bayn. Dalam ayat ini akan digali oleh para ulama atau disebut dengan istilah istinbatul hukmi, penggalian hukum dari Al-Quran. Ini adalah tugas para mujtahid mutlak, sehingga dihasilkan hukum-hukum fikih yang siap dikonsumsi oleh para umat Islam yang bukan termasuk mujtahid mutlak. Dalam ayat ini disimpulkan oleh madhab kita, yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i mengatakan bahwa hukum berwudu, atau dalam kitab-kitab fikih yang sering kita pelajari di pesantren, baik itu kitab Safinah, Sulam Taufik, Takrib, Fathul Qorib, atau yang lain-lain, dikatakan bahwa rukun atau fardu berwudu itu ada 6. Yang pertama adalah niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga adalah membasuh tangan, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima adalah membasuh kaki, dan yang keenam adalah tartib. Hukum ini bisa diambil ketika ini langsung diistimbat oleh mujtahid mutlak yang boleh diikuti, yaitu madzhabul arba'ah atau mazhab 4 yang kita kenal, yang kita dengar dari para ulama kita, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Hadirin yang kami hormati dimanapun Anda berada, jadi ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwa amal-amal yang kita laksanakan atau dilaksanakan di masyarakat itu pada malam nisfu Sya'ban berkaitan tentang fadhailul amal. Ada yang membaca surat Yasin 3 kali, kemudian ada yang membaca tasbihnya Nabi Yunus sebanyak 2375, yaitu ketika Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan, kemudian beliau membaca tasbih di perut ikan, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada keterangan ulama bahwa barang siapa membaca tasbihnya Nabi Yunus ini sebanyak huruf, yaitu 2375, maka dia akan dibebaskan oleh Allah dari bencana selama setahun. Ada lagi yang mengatakan bahwa barang siapa menghafal khususiyah baginda Rasulullah SAW, yaitu ada syair atau nazoman yang biasa dihafalkan oleh anak-anak di pesantren, lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tasa'aba fi madaz zamani min huddawabu falam tahrub wa ma waqa'at yubabatun abadan fi jismil hasan. Rasulullah SAW yaitu makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau lam yahtalim, tidak pernah ihtilam atau mimpi basah.
sama sekali selama beliau hidup tidak pernah ikhtilaf. Wa ma tasa'aba, beliau tidak pernah menguap sama sekali di madaz zaman, di seluruh zaman atau selama beliau hidup. Minhud jawabu falam tahrab wa ma waqa'at, hewan-hewan tidak lari ketika Rasul datang. Wa ma waqa'at jubabatun abadan fi jismil hasan, lalat pun tidak berani hinggap di tubuh mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu termasuk salah satu sebagian dari syairan-syairan yang menjelaskan tentang khususiyah Rasulullah atau keistimewaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir syairannya dijelaskan bahwa hadil khosa'isa fahfad takun amina min syarri narin wa surraqi wa min mihani. Hafalkanlah khususiyah ini, keistimewaan Rasulullah ini, maka kamu akan selamat, akan aman dari bencana api atau kebakaran, dari bencana pencurian, dan dari bencana fitnah-fitnah yang ada di alam dunia ini. Hadirin para pendengar atau penonton dimanapun Anda berada, selanjutnya yang berada dalam berkaitan tentang bulan Sya'ban adalah tuntutan Nabi di dalam malam nisfu Sya'ban. Itu banyak sekali yang dijelaskan dalam kitab Madza fi Sya'ban karya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Sayyid Al-Abbas Al-Maliki. Rasulullah telah memerintahkan untuk memerhatikan malam nisfu Sya'ban dan bobot berkahnya beramal soleh pada malam itu. Diceritakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwa jika tiba malam nisfu Sya'ban, maka bersolatlah di malam harinya dan berpuasalah di siang harinya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat pada malam itu ke langit dunia, yaitu mulai dari terbit terbenamnya matahari. Lalu Allah berfirman, adakah orang yang meminta ampun, maka aku akan ampuni. Adakah orang yang meminta rizki, maka aku akan beri rizki. Adakah orang yang tertimpa musibah, maka aku akan selamatkan. Adakah begini atau begitu, sampai terbit fajar. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Adapun kebiasaan yang berlaku di masyarakat yaitu membaca surat Yasin 3 kali, yaitu yang kita laksanakan di malam hari kemarin. Yang pertama diniatkan untuk supaya umur panjang fi taatillah, dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua diniatkan untuk selalu taat, kedua perlindungan dari bahaya dan memperoleh kekuasaan rezeki, dan ketiga diberikan yaitu al-istighnah anin nas, tidak bergantung kepada manusia. Itu merupakan ajaran-ajaran yang ada dasarnya dari ucapan-ucapan para ulama-ulama kita. Yaitu kita sebagai penerus para ulama, kita harus berbanyak untuk mengikuti majelis-majelis taklim yang berada di sekitar kita, yaitu semua majelis yang berkaitan tentang ilmu agama. Semoga kita dapat melanjutkan stafet para ulama, yaitu sebagai pengganti para Rasulullah, para anbiya, dalam melanjutkan agama Islam di muka bumi. Sekian kajian yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini, semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa sejenak agar negara kita dan bangsa kita, seluruh umat Islam di seluruh dunia diselamatkan oleh Allah dari bencana, dan kita dapat menyambut bulan suci Ramadan dengan keadaan yang normal dan terbebas dari wabah penyakit COVID-19 ini. Alhamdulillah, al-Fatih. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ya terakhir, ya mustaqim, kita shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
syakirin hamdan yafi ni'amahu wa yakfi mazidah ya rabbuna lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara Allahumma sallim ahlana wa sallim talamidana wa sallim biladana min hafati dunya wal akhirah Allahumma ya Allah shif anna minal bala wal waba wa an baladina hadha khassa an sa'iri biladil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ya Allah warzuqna ahlana talamidana sihhatan wa afiyah rizqan halalan tayyiban katsiran barakan umrunan nafi'an aslan musliman Allahumma ja'alna wa ja'al awladana wa talamidana min ahli al-ilmi ahli al-khair ahli al-Qur'an wa la taj'alna fiyah ahli al-khair wa syarri wa tughyan wa fasiqin rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Alhamdulillahi rabbil alamin Sayyidul Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Ya Rabbi ya Mustaqim Terima kasih atas waktunya yang diluangkan untuk menonton atau mendengarkan video ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ada banyak kesalahan dan selamat beraktivitas di pagi hari ini. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.